Oke, selanjutnya yaitu kita akan membuat file baru yang bernama header.php. Kita buat namanya yaitu header.php. Untuk fungsi bagian header ini kita mungkin menyalin saja dengan fungsi yang ada di disket. Kita salin mulai bagian 6 sampai di bagian 6 lagi. Kita copy di bagian header. Di sini tinggal kita ubah sedikit lagi saja, yaitu di sini website kolom kita ganti dengan website kelas lagi. Kemudian di bagian pemuda data kita ubah menjadi masuk sekarang, dan link tujuannya menuju ke login.php. Kemudian di sini tutorial ini bisa kita ganti namanya di sini oleh tutorial PHP, tutorial Express, tutorial Android, tutorial Pascal, tutorial Python sebagai hiasan saja. Di sini aktifnya ini kita hapus saja karena kita akan mau. Kemudian di bagian bawahnya bisa kita kopikan. Ini admin sini kita ubah menjadi untuk keluar sendiri fungsi ini kita ganti ke Belanda ini loh, admin ke login. Terus ternyata belum ada kan, karena di bagian Belanda sendiri belum kita panggil fungsi headernya. Coba kita panggil php include.php include header.php. Kita kasihkan titik. Kembali titik. Coba kita ganti apakah jalan atau tidak. Nah, untuk bagian di sini sudah muncul kan, tapi tulisannya masih berwarna putih. Selanjutnya kita perbaiki agar tampilannya menjadi lebih baik. Oke, kita masuk ke bagian teks sebetulnya. Di bagian header ada yang harus kita ganti. Di bagiannya kita ubah menjadi secondary. Terus di bagian sininya kita ubah, kan teksnya berwarna putih tadi, jadi kita ubah menjadi warna hitam. Teks di sini kita ubah menjadi hitam juga. Terus di bagian tutup ini tambahkan aktif
aktif market. Terus di bagian ini kita tambah DTN like agar mempermudah tulisan yang ada di DTN. Kita tambahkan saja DTN like terus DTN. Kita coba jalankan kembali. Ini baru ubah. Nah, sudah mulai kelihatan, tapi bagian tutorial belum kita ubah seperti dulu. Dokumen sudah coba jalankan. Nah, tetapi begitu dulu. Oh, teksnya belum kita ubah menjadi hitam. Kemudian kita ubah, kita tambahkan aktif agar warna hitamnya menjadi jelas. Nah, yang baik. Jadi untuk pembuatan ini sendiri sudah selesai. Oke, setelah kita membuat hidung di bagian beranda, sudah muncul kan bagian hidungnya. Kita coba login, username admin, passwordnya admin, kita klik login. Nah, tetapi di bagian data mahasiswa kelas 3AP ini hidungnya belum muncul. Terus bagaimana agar hidung yang kita buat tadi muncul juga di sini? Terus kita masuk ke bagian chat editor, kita buka bagian data mahasiswa, kita panggil PHP bagian hidungnya include hidung.php. Di sini kita bisa salinkan saja ke bagian-bagian halaman yang telah kita buat, seperti di bagian edit mahasiswa. Kita tambahkan di sini include hidung.php, jangan lupa tutup koma. Di bagian hapus mahasiswa include hidung.php. Terus di bagian indeks setelah kita tambahkan ke semua halaman yang telah kita buat, coba kita jalankan kembali apakah muncul atau tidak. Nah, untuk tampilan sendiri sudah muncul. Kita tekan kembali keluar. Oke. Selanjutnya setelah kita sudah selesai membuat fungsi-fungsi untuk bagian website saya, dan website saya ini sudah selesai. Jadi tahap akhir yang saya ingin lakukan yaitu mendemokan fungsi website yang telah saya buat. Oke, pertama-tama kita klik kunjungi, masuk ke bagian login admin, kita tulis username jadi admin, passwordnya admin, kita tekan login. Nah, sudah masuk di bagian data mahasiswa kelas 3AP. Nah, di bagian data yang telah tertera di sini, kita bisa menambahkan kembali data-data baru yang ingin kita tambahkan. Kita coba tambah data, kita tulis di sini misalkan NPM-nya 5555.
namanya bisa kita tulis menjadi Erik CH misalkan. Tempat lahirnya kita kasih di sini, tanggal lahirnya kita beli aja. Jenis kelamin laki-laki, alamat Arab, kode pos misalkan 8898. Terus kita klik daftar sekarang. Nah, setelah kita klik daftar sekarang, muncullah nama atau mahasiswa yang telah kita tambahkan tadi. Di sini telah muncul nama RSH, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kode pos, dan aksi. Nah, di bagian sini bisa kita update dan delete atau hapus. Coba kita update terlebih dahulu. Di sini kita contohnya untuk tempat tanggal lahir kita ubah menjadi Banjarmasin dan alamatnya kita ubah menjadi BJM. Kita update. Nah, di sini tempat lahir telah berubah menjadi Banjarmasin dan alamat menjadi BJM. Terus bagaimana fungsi hapus? Kita coba hapus, apakah terhapus atau tidak. Kita tinggal hapus, pin, oke. Nah, untuk nama Erik CH tadi telah terhapus, oke. Di bagian data ini bisa kita cari apabila datanya telah banyak atau ratusan, mungkin kita akan sulit mencarinya apabila kita scroll saja. Di sini sudah saya buatkan untuk fungsi cari, berdasarkan nama. Kita coba cari nama Dea. Nah, ini bagian siapa saja yang bernama Dea pasti akan muncul. Kita kembali lagi, kita coba lagi bernama Fauzi. Muhammad ini harus berdasarkan nama awal. Nah, nama Muhammad oke, akan muncul. Kita kembali. Nah, di bagian di sini data yang telah masuk bisa kita pin atau kita cetak agar sebagai bukti mahasiswa siapa saja sih yang telah daftar. Di sini kita coba cetak datanya, kita klik tombol cetak data. Di sini telah muncul bagian pin. Apabila kita ingin pin, tinggal klik atau tinggal tekan bagian pin yang ada di sini. Oke, kita kembali saja. Ini telah selesai. Kembali berbuat. Telah selesailah tutorial pembuatan website sederhana dari saya. Apabila ada salah kata atau salah bicara, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.